Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga antum semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Jadi dalam melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berdasarkan sifat dari UUD ya. Jadi UUD ini memiliki dua sifat ya, itu dapat diubah ataupun tidak dapat diubah ya. Jadi konstitusi memiliki dua sifat, yaitu dapat diubah ataupun tidak dapat diubah. Jadi dalam UUD Negara Republik Indonesia ini yang kita pakai pada saat ini adalah UUD yang sifatnya dapat diubah, seperti pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia mensyaratkan ya bahwa untuk mengubah UUD itu perlu adanya 2/3 anggota MPR harus hadir ya, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 5% ditambah satu anggota dari anggota MPR ya. Jadi seluruh anggota MPR harus hadir ya. 2/3 anggota MPR harus hadir, dan 2/3 itu yang hadir itu yang setuju harus 5% ditambah satu orang ya, satu orang anggota dari seluruh anggota MPR. Jadi itu syarat apabila kita ingin merubah dari sebuah UUD Negara Republik Indonesia. Akan tetapi ya, tidak semua UUD yang bisa dirubah ya. Seperti pembukaan UUD Negara Republik Indonesia itu tidak dapat diubah. Di pada sejarah atau pengalaman yang dialami oleh bangsa Indonesia ini, sejak tahun 1999 MPR telah mengadakan perubahan sebanyak 4 kali ya. Itu tahun 1999, 2000 itu yang kedua, dan 2001 yang ketiga, dan 2002 yang keempat ya. Ada 4 kali perubahan ya yang dilakukan oleh MPR terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ya, syaratnya itu ya, yang tadi pasal 37 mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 5% ditambah satu orang anggota. Ya. Oke, kita lanjut. Dalam melakukan perubahan UUD terdapat kesepakatan dasar yang berkaitan dengan dasar terdiri atas 5 butir ya. Jadi ada kesepakatan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan oleh MPR ya, berkaitan dengan dasar ya. Yaitu yang pertama itu ada tidak mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ini kesepakatan awal ya, tidak boleh mengubah pembukaannya. Pembukaan itu yang sering kita bacakan di setiap pagi Senin ya, sewaktu kita upacara bendera. Kemudian yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya tidak ada perubahan tentang negara kesatuan ya. Artinya kita walaupun berbeda pulau, tetap kita menjadi negara kesatuan. Itu yang tidak boleh dirubah. Kemudian yang ketiga, mempertegas sistem presidensial ya. Sistem kita adalah presidensial, bukan sistem parlementer ya. Kemudian yang keempat, penjelasan UUD Negara Republik Indonesia yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal ya. Jadi penjelasan mengenai Undang-Undang Dasar yang memuat hal-hal yang normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal ya. Kemudian yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum ya. Dengan cara adendum ini ada permasalahan yang atau pasal-pasal yang berbeda dengan dimasukkan dengan pasal-pasal yang lain ya. Artinya dia bagian dari sebuah keputusan yang awal tadi, akan tetapi pasal-pasal yang dirubah ini terpisah tempatnya. Itu maksudnya adendum ya. Oke, kita lanjut. Jadi alasan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dirubah, karena apa? Karena dalam pembukaan tersebut terdapat cita-cita ya, cita-cita kita bersama,
kemudian ada juga tujuan-tujuan yang biasa juga disebut dengan falsafah kenegaraan. Seperti pada alinea keempat itu terdapat ada dasar negara kita, yaitu Pancasila ya, Pancasila. Makanya pembukaan UUD Negara Republik Indonesia itu tidak bisa dirubah ya. Jadi apabila pembukaan UUD dirubah, maka dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya suatu negara juga berubah ya, juga hilang ya, karena kesepakatan awal yang dibentuk oleh para pendiri bangsa atau founding father ya, pada saat sidang BPUPKI bahkan sampai pengesahan ya, pada saat sidang PPKI itu sangat alot ya, sangat luar biasa perjuangan mereka. Jadi kita tidak boleh semena-mena untuk merubah dari dasar negara kita ya. Jadi itu merupakan kesepakatan awal ya. Makanya pembukaan UUD tidak boleh dirubah. Jadi apabila kita mengubah atau menghilangkan dari kesepakatan awal dari founding father kita atau pendiri bangsa kita, itu sama saja kita menghilangkan suatu negara ya, atau merubah suatu bentuk negara ya. Jadi itu, semoga kita semua dapat memahaminya ya, dalam hal melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Jadi UUD bisa dirubah, akan tetapi ada syaratnya ya. Kemudian kenapa pembukaan UUD tidak bisa dirubah? Karena yang saya sampaikan tadi ya, karena memiliki dasar negara kita termuat di dalam pembukaan tersebut, dan juga ada cita-cita bersama dan tujuan yang biasa juga disebut dengan falsafah negara ya. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.